Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Nur Habibah dalam pelajaran fisika. Anak-anakku kelas 11 MIPA, kita lanjutkan materi masih momen inersia. Sedikit pas perkenalan minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan momen inersia itu sama dengan kelembaman atau kemalasan suatu benda. Nah, yang Ibu jelaskan hari ini yaitu bagaimana kita mencari momen inersia pada partikel dan juga momen inersia nanti di video part 2 itu mencari momen inersia pada benda teratur. Nah, seperti apa? Kalian simak dengan semangat. Apa yang perlu ditulis, tulis di buku catatan. Ada apa yang perlu ditanyakan ke Ibu, silahkan ditanyakan. Ya, selamat belajar. Baik, momen inersia ya, sekarang pada partikel. Lihat persamaan matematisnya, I sama dengan K.M.R pangkat 2. I di sini adalah momen inersia, satuannya kilogram dot meter persegi. M di sini adalah massa benda atau massa partikel, satuannya kilogram. R di sini adalah jari-jari atau jarak benda ke pusat putar atau sumbu putar. Nah, K di sini adalah nilai konstanta. Ya, jadi tergantung dari benda-bendanya, benda apa. Karena ini partikel, maka nilai K-nya sama dengan 1. Sehingga persamaan K.M.R pangkat 2 bisa diganti dengan I sama dengan M.R pangkat 2. Jadi rumus ini adalah nanti tetap dipakai di rumus pada benda teratur, yang berbeda hanya nilai K-nya saja. Ya, momen inersia satunya kilogram dot meter kuadrat. Nah, kalau kita lihat gambar, misalkan ini ada sumbu putar. Pada sumbu putar ada sebuah partikel yang memiliki massa benda dan jarak pada sumbu partikelnya ini adalah R. Nah, seperti itu. Maka ketika mencari momen inersia berapa, tinggal M.R pangkat 2. Nah, lanjut ke example, contoh ya, contoh soal. Misal partikel ini masanya 0,2 kg, sedangkan jarak partikel ke sumbu putar adalah 0,1 meter, jari-jarinya ya. Atau Bu, bagaimana R-nya? Kalau di buku yang lain ada L, boleh saja ya, karena satuannya sama-sama meter. Berapa momen inersianya? Tinggal kamu cari di sini. I sama dengan rumusnya apa tadi? M.R kuadrat, kan ini kan partikel yang ditanyakan. M-nya 0,2, R-nya 0,1 dikuadratkan. 0,1 dikuadratkan 0,01 ya kan? Jadi dikali 0,2 berarti 0,00 berapa? 2 kilogram dot meter persegi, atau bisa di notasi ilmiah kan ini 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang bagaimana kalau partikelnya itu lebih dari satu atau banyak partikel? Misalkan di sini ada satu partikel M1 masanya, kemudian sebelah sini ada partikel lain M2 gitu kan, ataupun di sini ada M3, maka persamaan matematisnya tinggal dijumlahkan saja, yaitu I sama dengan sigma dot M dot R pangkat 2. Sigma itu kan jumlah. Atau kalau diuraikan, I sama dengan M1.R1 kuadrat ditambah M2.R2 kuadrat dan seterusnya. Nah, ini kalau banyak partikel. Bu, bagaimana contoh soalnya? Kamu perhatikan. Nah, misalkan untuk contoh soal, di sini misalkan ada 2 partikel. Partikel pertama 2 gram, jarak ke sumbu putar 0,1 meter. Sedangkan di sini untuk partikel kedua masanya 1 gram, jaraknya atau jari-jari 0,2 meter. Kamu perhatikan di sini ada gram, ini meter. Biasanya kalau gram itu disandingkan dengan sentimeter, kalau meter itu disandingkan dengan kilogram, berarti nanti dikonversikan gram ke kilogram. Nah, yang ditanyakan berapa sih, karena 2 I totalnya. Berapa sih I totalnya? Berarti kamu cari dengan menggunakan persamaan yang tadi, yaitu yang sigma. Berarti I total atau I tot sama dengan, karena ada 2 berarti M1.R1 kuadrat ditambah M2.R2 kuadrat. Nah, M1 nya 2 gram. Nah, jadi kamu rubah dulu ya, M1 itu kan 2 gram ke kilogram, berarti
naik 3 langkah, berarti 2 per 1000 itu 0,002, atau dinotasi ilmiahkan 2.10 pangkat min 3 kg. Nah, yang M2-nya tadi apa? 1 gram. Ya, 1 gram dikonversikan jadi 1 kali 10 pangkat min 3 kg. Nah, pakai ini masanya. Kita masukkan ke sini. Berarti M1-nya 2.10 pangkat min 3, R-nya itu kan 0,1 dikuadratkan. Kurungin biar gampang ya, biar nggak belibet ngitungnya. M2-nya berapa ini tadi? M2-nya 1 kali 10 pangkat min 3. 1 kali 10 pangkat min 3. Atau nggak usah sebenarnya 1 ditulis, tapi biar nggak bingung Ibu tulis lagi. R-nya tadi berapa? R2-nya 0,2 ya. 0,2 dikuadratkan. Tinggal kamu hitung. Yang ini nih, maka I total sama dengan 0,1 dikuadratkan berarti 0,01. Artinya di sini 2 kali 10 pangkat min 3 dot 0,1 itu kata Ibu 0,01, berarti 1 kali 10 pangkat min 2 ya. 1 kali 10 pangkat min 2 ditambah, tulis lagi 1 kali 10 pangkat min 3. Sebenarnya kalau kamu udah bisa ngitung sih nggak apa-apa ya. 0,2 dikuadratkan 0,04, atau 4 kali 10 pangkat min 2. Kita selesaikan. 2 kali 1, 2. Ya kan? Nah, 2.10 pangkat, karena ini perkalian berarti ditambah, untuk pangkatnya min 3 ditambah min 2 berarti min 5. Ditambah 1 kali 4, 4.10 pangkat min 3 tambah min 2 min 5. Baru selesaikan di sini. 2 ditambah 4, 6. Karena ini penjumlahan, berarti untuk notasi ilmiahnya tetap 10 pangkat min 5. 6.10 pangkat min 5 kilogram dot meter kuadrat. Ya, semoga paham ya. Lanjut ke part 2.